warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik para peserta Mat sama MTS Miftahun Najah tahun 2021. Bagaimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi Mat sama pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lazlufan Nadifatul Maulani. Saya dari pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Mojowarno yang akan menyampaikan materi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan di masa pandemi COVID-19. Nah adik-adik, langsung saja kita akan masuk ke materi pertama kita, yaitu kita pengenalan dulu tentang apa sih pandemi itu. Nah, di slide di belakang saya ini ada beberapa tulisan yang bisa adik-adik baca tentang apa sih pandemi itu. Nah, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization pada tanggal 9 Maret tahun 2020 itu mendeklarasikan bahwa virus corona atau COVID-19 itu dinyatakan sebagai pandemi. Istilah pandemi ini sudah sering sekali adik-adik dengar ketika mungkin waktu ibu atau ayahnya lihat televisi, lihat berita, terus waktu kalau adik-adik buka Facebook, Instagram, TikTok, pasti sering sekali menemukan kata pandemi. Nah, pandemi sendiri itu artinya adalah penularan suatu virus atau penyakit yang penyebarannya sudah hampir di seluruh dunia. Nah, itu adik-adik, virus corona ini dinyatakan pandemi itu bukan karena virusnya sangat ganas sekali, bukan, melainkan lebih kepada penyebarannya yang seperti kakak bilang tadi itu sudah menyebar di hampir seluruh dunia. Gejala yang dialami bagi orang yang terkena virus corona ini pun beragam sekali adik-adik, mulai dari gejala ringan, sedang, sampai ke gejala berat. Nah, gejala ringan sampai sedang itu bisa terlihat kalau orang yang terkena virus corona ini dia bisa pilek, batuk, kepalanya pusing, terus juga penciumannya hilang, nggak bisa membau apapun, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang gejala berat ini tentunya bisa sampai sesak nafas. Terus juga biasanya kalau orang yang terkena gejala berat dari virus corona ini, itu kalau sebelumnya si yang terkena virus corona ini sudah punya penyakit penyerta seperti diabetes, terus gagal jantung, dan lain-lain. Oleh karena itu adik-adik, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan serta kesehatan, baik itu dari diri kita, orang-orang terdekat kita, maupun lingkungan kita. Supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa melindungi orang-orang sekitar kita dan juga diri kita dari serangan penyakit. Oke adik-adik, sekarang next slide ke slide selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang pengertian dari kesehatan. Kesehatan adalah suatu kondisi dari badan, jiwa, atau lingkungan sekitar kita di mana keseluruhannya itu berfungsi dengan normal tanpa adanya gangguan. Kesehatan bagi kita sebagai manusia itu amat sangat penting adik-adik. Dimulai dari diri kita sendiri dengan cara menjaga imun tubuh kita agar tetap sehat dan tetap kuat. Nah, adik-adik berbicara tentang imunitas, sebenarnya mungkin adik-adik di rumah itu asing sekali dengan kata imunitas. Imunitas sendiri berarti daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh ini sangat penting bagi manusia, apalagi bagi diri kita sendiri untuk mencegah diri kita dari datangnya penyakit dari luar. Oleh karena itu, adik-adik memiliki daya tubuh atau imunitas yang kuat itu sangat penting agar menghindarkan diri kita dari serangan kuman penyakit dari luar. Jadi istilahnya imunitas atau daya tahan tubuh itu sebagai benteng bagi kita, benteng bagi diri kita dari serangan-serangan penyakit dari luar. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita untuk menjaga imunitas tubuh kita agar tetap sehat dan tetap kuat. Nah, caranya itu ada 5 adik-adik. Yang pertama yaitu dengan cara memperbanyak makan buah dan sayur. Jadi adik-adik, jangan tiap hari terus makan mie, makan bakso, terus makan jajan-jajanan yang mengandung pengawet. Itu bisa berbahaya sekali bagi tubuh kita. Makanya harus diimbangi atau diiringi dengan rutin makan buah dan juga makan sayur. Cara yang kedua yaitu dengan cara tidur yang cukup adik-adik. Jadi adik-adik di rumah jangan suka begadang. Kalau waktunya tidur ya tidur, jangan malah main HP, terus main game, main
TikTok, terus buka-buka Facebook yang nggak penting itu hindari, karena kesehatan tubuh kita jauh lebih penting daripada main game, buka Facebook dan lain-lain. Nah, kemudian cara menjaga imun tubuh yang ketiga yaitu dengan cara menghindari stres. Stres di sini maksudnya adik-adik, kalau adik-adik ada tugas dari bapak ibu guru itu jangan dibuat beban, jangan dibuat wow berat sekali, bukan. Itu malah kita harus menikmatinya, dikerjakan dengan senang hati, dengan gembira, agar nanti hasil yang kita gunakan itu, yang kita dapatkan itu tercapai gitu. Jadi nggak bikin beban kita, nggak malah kita tertekan, malah jadinya kita senang, enjoy dan lain-lain. Kemudian cara menjaga imun yang keempat yaitu dengan cara olahraga yang rutin. Jadi kalau pagi-pagi nih, kalau adik-adik habis sholat subuh, jangan terus tidur karena sekolahnya daring atau online. Nah, adik-adik bisa lari-lari kecil di depan rumah, atau misal itu ikut nyapu-nyapu di halaman rumah. Itu juga termasuk olahraga karena kan kita menggerakkan badan ya. Terus juga sering-seringlah berjemur di bawah sinar matahari pagi adik-adik. Tapi berjemurnya itu di antara jam 7 sampai jam 9 ya adik-adik. Di atasnya itu jangan, soalnya sinarnya sudah berbahaya sekali. Kemudian yang terakhir yaitu selalu minum vitamin dan juga air putih yang banyak. Sebenarnya vitamin ini tidak wajib ya adik-adik. Kalau bisa itu adik-adik juga harus minum vitamin, dan minum air putih juga sangat amat penting sekali adik-adik. Air putih itu minimal sehari itu 1500 ml atau sekitar 7 gelas air putih dalam sehari. Jadi jangan cuma minum es atau minum-minuman yang biasanya dijual yang ada rasa-rasanya, itu nggak baik kalau tiap hari kita minum itu. Baik adik-adik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang apa itu kebersihan. Setelah kita membahas tentang kesehatan tadi, sekarang kebersihan itu memiliki pengertian bahwa suatu kondisi yang terbebas dari kotoran, entah itu debu, bau, maupun sampah. Nah, jadi kebersihan itu sifatnya adalah hygiene atau steril yang mengarah pada suatu kondisi atau keadaan yang baik bagi tubuh kita dan orang-orang sekitar kita. Perlu diketahui adik-adik bahwa manusia itu amat sangat perlu dalam menjaga kebersihan tubuh dan juga lingkungan kita agar terhindar dari kuman-kuman penyakit yang bisa muncul kalau lingkungan di sekitar kita dan di tubuh kita itu kotor. Jadi perlu banget adik-adik buat kalian di rumah untuk selalu menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan sekitar. Oke adik-adik, setelah kita tadi belajar tentang pengertian dari kebersihan itu, makna kebersihan itu apa, sekarang kita akan masuk ke slide tentang cara menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan kita. Salah satu cara dalam menjaga kebersihan itu bisa dilakukan dengan cara mencuci. Mencuci ini adalah suatu kegiatan di mana kita itu menggunakan sabun atau sejenisnya untuk membersihkan kuman, noda, dan lain-lain entah itu di tubuh kita maupun di barang-barang sekitar kita. Nah, salah satunya itu bisa dilakukan dengan cara mencuci tangan. Nah, adik-adik, mencuci tangan ini adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari agar terhindar dari virus yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana sih Kak caranya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita? Kalau menjaga kebersihan diri kita tadi kan sudah bisa dilakukan melalui hal sederhana, yaitu dengan cara mencuci tangan nih. Nah, kalau untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, itu bisa kita lakukan dengan cara menyapu rumah, mengapel rumah, maupun membersihkan segala perabotan yang ada di sekitar kita. Jadi, bukan hanya tubuh kita saja yang bersih, tapi lingkungan sekitar kita juga perlu bersih agar perlindungan atau proteksinya itu semakin maksimal. Adik-adik di rumah, tadi kan sudah kakak jelaskan tentang mencuci tangan itu adalah salah satu cara menjaga kebersihan diri. Nah, di slide di gambar yang ada di belakang kakak ini itu ada gambar langkah-langkah mencuci tangan yang bersih dan benar itu seperti apa. Bisa dilihat ya adik-adik.
Biar adik-adik di rumah lebih paham bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar itu, di sini saya akan memperlihatkan sebuah video tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Bisa disimak ya adik-adik. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Nah, adik-adik di rumah, karena sekarang kita lagi berada di situasi pandemi COVID-19, oleh karena itu penting untuk kita menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melalui 5M. Apa sih 5M itu? Nah, bisa dilihat di gambar di belakang saya ini. 5M itu meliputi yang pertama, yaitu menjauhi kerumunan. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, memakai masker. Yang keempat yaitu meminimalisir mobilitas atau pergerakan kita, jadi aktivitasnya agak dikurangi. Kemudian yang terakhir, menjaga jarak minimal 1 meter. Baik adik-adik, setelah tadi kita belajar banyak hal tentang pandemi, terus juga tentang kesehatan, cara menjaga kesehatan itu seperti apa, dan juga ada kebersihan dan bagaimana cara menjaga kebersihan diri kita maupun lingkungan kita. Pasti adik-adik di rumah juga bertanya-tanya, apa sih manfaatnya mempelajari pentingnya kesehatan dan juga kebersihan? Nah, manfaatnya itu bisa dilihat di materi di belakang saya ini. Ada 6 manfaat kenapa kalau kita harus menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Yang pertama yaitu meminimalisir terjangkitnya penyakit akibat kuman, bakteri, maupun virus yang ada di luar tubuh kita. Kemudian yang kedua, agar menjaga tubuh kita agar tetap bugar atau tetap fit, jadi nggak gampang lemas seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjaga penampilan kita agar lebih menarik, karena kalau orang sehat itu dia wajahnya semangat, terus juga senang, ceria, nggak pucat, nggak lemas, jadinya kalau dilihat orang itu kelihatan cantik dan ganteng seperti itu adik-adik. Kemudian manfaat yang keempat yaitu selalu optimis dan semangat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi nggak mudah capek, nggak mudah kesel ketika melakukan suatu pekerjaan. Jadi selalu semangat adik-adik. Kemudian yang kelima, menghemat biaya obat-obatan. Kalau orang sakit itu pasti butuh uang untuk membeli obat. Nah, daripada dibuat untuk membeli obat, mending dibuat keperluan yang lain. Jadi sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita adik-adik, biar nggak terlalu menghabiskan banyak biaya tentunya. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu agar mudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan adik-adik. Kalau kita sehat dan bersih, pekerjaan maupun tugas-tugas kita itu bisa dikerjakan dengan cepat dan juga dengan maksimal. Coba deh kalau adik-adik di rumah itu sakit, sedangkan ada PR dari bapak ibu guru, dikasih PR matematika misalnya, tapi kepalanya pusing, pasti sulit sekali untuk mengerjakan tugasnya itu, malah nggak selesai-selesai. Beda kalau dengan orang yang sehat, 1 tambah 1 itu sudah lancar, 1 tambah 1 sama dengan 2, pasti sudah tahu jawabannya kalau orang sehat itu adik-adik. Kalau orang sakit, pasti mikir dulu, aduh ini kepalanya pusing dan lain-lain, akhirnya nggak bisa mikir, akhirnya nggak selesai. Seperti itu adik-adik.
Baik adik-adik, itulah tadi materi terakhir kita tentang manfaat pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan khususnya bagi diri kita masing-masing. Sekian pertemuan kita di MAT sama MTS Miftahul Najah tahun 2021. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi adik-adik semua dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun ada penjelasan yang kurang jelas dari awal hingga akhir video ini. Terima kasih saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam belajar, berjuang, dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.